Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Angga Hadiah Purwa dan Ibu Lutfi Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Arisa Sabrina dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Angkatan 25 dengan nomor induk mahasiswa 2506644. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang topik yang saya ambil, yaitu contoh nyata pemilihan koleksi pada perpustakaan perguruan tinggi. Sebelum itu saya akan menjelaskan definisi dari proses pemilihan bahan pustaka sendiri. Jadi proses pemilihan bahan pustaka adalah proses mengidentifikasi bahan pustaka ke dalam koleksi yang sudah ada pada perpustakaan. Tujuannya sendiri adalah untuk menjaga bahan pustaka yang ada itu tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Dalam pemilihan bahan pustaka atau pemilihan koleksi pada perpustakaan perguruan tinggi itu harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, tinjauan, cakupan, dan kelompok pembaca. Jadi bahan pustaka yang dipilih itu harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh apakah dia relevan dan dapat memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan, khususnya ini yang dimaksud adalah kebutuhan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa. Yang kedua, harga. Selain mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pemustaka, bahan pustaka yang dipilih juga haruslah mempertimbangkan anggaran yang tersedia dari perpustakaan itu sendiri. Yang ketiga, ada kondisi buku. Buku atau bahan pustaka yang dipilih haruslah dalam keadaan baik, bersih, dan mudah untuk dibaca. Yang keempat, ada kredibilitas pengarang. Bahan pustaka yang dipilih haruslah berasal dari pengarang yang memang ahli atau profesional dalam bidangnya. Yang kelima, ada kemutakhiran. Jadi bahan pustaka yang dipilih haruslah diterbitkan baru-baru ini. Karena kalau misalkan bahan pustaka yang diambil itu misal sudah lewat dari 10 tahun yang lalu, maka nilai kemutakhiran atau nilai intrinsiknya itu akan berkurang. Yang terakhir ada tingkatan koleksi. Tingkatan koleksi ini dibagi lagi menjadi 6 kategori yang sudah digunakan. Yang pertama adalah karya dalam bentuk ringkasan, karya populer yang ringan, populer serius, karya standar, dan juga karya dalam yang mengandung nilai ilmiah yang tinggi. Selain itu, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis koleksi yang biasanya dibutuhkan pada perpustakaan perguruan tinggi. Yang pertama itu ada buku. Bukunya ini dapat berupa buku cetak dan non-cetak atau elektronik. Bukunya sendiri itu biasanya disesuaikan lagi dengan yang dibutuhkan oleh fakultas atau prodi yang tersedia pada perguruan tinggi yang dimaksud. Tidak hanya buku non-fiksi, buku fiksi seperti novel juga dapat ditambahkan pada perpustakaan perguruan tinggi. Yang kedua ada jurnal. Jurnal sendiri merupakan kumpulan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti atau profesor yang ahli dalam bidangnya. Yang ketiga ada pustaka kelabu. Pustaka kelabu sendiri ini berupa skripsi, disertasi, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada tinjauan. Tinjauan sendiri ini berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh nyata dari tahapan proses pemilihan bahan pustaka yang dilakukan oleh Perpustakaan Universitas Islam Indonesia. Jadi tahapan prosesnya yang pertama itu akan ada pemasok yang membuat surat permohonan penawaran buku. Surat tersebut kemudian akan diproses, didata, dan dilakukan pengecekan ketersediaan koleksi. Setelah itu akan dibuat rekap mengenai bahan pustaka yang akan dibeli. Kemudian bagian keuangan akan berkonsultasi dengan direktur perpustakaannya mengenai proses pemesanannya. Dan tahapan yang terakhir akan dilakukan pengecekan kembali mengenai pemesanan apakah sesuai dengan daftar pesanan yang telah disusun sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai contoh nyata dari pemilihan koleksi yang dilakukan oleh perpustakaan perguruan tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.